Jadi sebelum kita mengetahui segala sesuatu, baik itu materi atau pembahasan, kita pelajari dulu, kita pahami dulu secara bahasa, etimologi, dan secara terminologi istilah. Kalau ininya belum kita ketahui, biasanya nanti pas kita mendalami materi itu jadi kurang kurang tertata, kurang rapi bahasanya. Jadi kita bagaikan kita mau menyelam lautan. Sebelum kita menyelam lautan tersebut, kita harus ketahui dulu nih, lautan ini lautan apa, dalamnya berapa meter. Begitu juga ini. Seperti kalian juga pas ulangan. Pas ulangan kalian misal dihadapkan dengan apa itu hikmah, ifah, saja'ah, adalah, adil. Itu sebelum kalian sebutkan contoh-contohnya, dalil-dalilnya, kalian harus paham dulu di pikiran kalian secara bahasa dan istilahnya. Kalau itu udah bisa, fondasinya udah ada, jadi lebih tersusun jawaban kalian, bahasa kalian. Jadi kewajiban itu berarti wajib. Wajib itu apa? Wajib adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ini singkatnya ini. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan, ditunaikan, dilunasi. Adapun secara istilah, kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab moral atau hukum. Nah ini udah paham lah secara bahasa dan istilah. Nah ini berlanjut ke adab. Adab itu bosan duduk. Nah jadi adab itu secara bahasa berarti kesopanan, etika, budi pekerti, pendidikan atau ajakan yang melakukan kebaikan. Nah secara istilah adab adalah ilmu tentang perilaku. Perilaku apa gitu? Perilaku perbuatan, perilaku terpuji yang diambil dari ajaran agama. Nah ini yang diambil dari ajaran agama. Jadi adab itu nggak tahu-tahu datang di diri kita. Jadi adab itu harus kita pelajari, kita dalami. Makanya ada, nah ini pepatah juga nih, ada pepatah itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah itu keperuntukannya itu untuk siapa kalau pepatah itu? Untuk semua kita. Nah, Untuk diri sendiri. Untuk orang belum ilmu. Untuk orang sombong. Oke. Jadi pepatah adab lebih penting daripada ilmu itu sejatinya dikhususkan untuk orang yang berilmu, orang yang ilmunya sudah cukup, sudah tinggi. Kalau pepatah itu diperuntukkan untuk semua, ke semua orang, ke orang awam, itu kurang pas, kurang kena. Karena apa? Ya ini. Karena adab itu diambil dari ajaran agama. Jadi orang nggak bakal tahu dia beradab atau enggaknya kalau dia belum belajar apa itu adab. Makanya kalian mempelajari ini, mata pelajaran akidah akhlak itu adalah sarana untuk menumbuhkan adab di diri kita. Misalnya di ini buku paket akidah akhlak, atau mungkin kita mau lebih dalam lagi, kita belajar kitab adab akhlak, al-adab al-mufrad, atau al-akhlaqul banin, atau mungkin kitab ta'limut ta'lim. Nah itu. Kalau kita udah belajar itu, kita otomatis tahu apa itu adab. Soalnya pepatah ini yang saya lihat banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin bisa dikatakan belum berilmu, tapi dia bilang ke orang yang selainnya adab lebih penting daripada ilmu. Padahal kan adab didapatkan setelah berilmu dulu. Seperti ulama-ulama terdahulu, sebelum mereka mempelajari pelajaran lain itu, mereka benerin adab akhlak dulu. Benerin adab dan akhlak itu maksudnya mempelajari ilmu adab, mempelajari ilmu akhlak. Ilmu adab akhlaknya sudah selesai, baru berlanjut pelajaran yang lain seperti fikih atau mungkin tasawuf, syar'i. Jadi pepatah adab lebih penting daripada ilmu itu dikhususkan untuk orang
Ya, orang yang berilmu. Misalnya teman kalian atau saudara keluarga kalian ada yang S1, S2, S3, keilmuannya sudah tinggi, tapi dia sedikit melenceng. Atau misal ustadz ulama, ilmunya udah jelas kan tinggi, biasanya udah jelas, terus dia berbuat kesalahan tidak sesuai gelar ilmunya. Nah itu kita bilangin adab lebih penting daripada ilmu. Nah itu baru masuk. Kalau kita ke orang awam bilang adab lebih penting daripada ilmu, gimana orang awam bisa tahu? Sedangkan dia belum belajar apa itu adab, belum belajar akidah akhlak, belum belajar kitab-kitab yang membahas adab akhlak. Nah adab dan akhlak juga ini berbeda ya. Kalau adab itu yang didapatkan dari hasil ilmu, dari hasil ilmu belajar itu adab. Kalau akhlak itu dihasilkan dari ibadah kita. Contohnya seperti sholat, kita melahirkan akhlak, lembut, disiplin. Kalau adab itu yang kita pelajari ilmunya seperti hikmah, syaja'ah, adalah. Nah, dalil berbakti kepada orang tua ini dari sekian banyaknya, saya mengambil dari Al-Quran ini 5 ayat dan hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan An-Nasai. Nah, dalil yang pertama nih di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Mungkin ada yang ingin mau baca? Oke, gantian aja, nggak apa-apa. Ayo Adit. Alif yuk. Ayo. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah dari ayat ini ada yang bisa memberikan isi kandungan atau inti dari ayat ini? Mungkin ada yang bisa sampaikan. Kita harus belajar ini ya, belajar berani ngomong, harus dibiasakan. Ya. Sebenarnya adalah kita diharuskan untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah. Oke. Dan tidak boleh untuk kita berbuat sombong. Saya udah kayak konten kreator nih. Ada lagi yang mau ngasih intinya? Intisari dari ayat ini. Pendapat juga nggak apa-apa. Kalau salah masih belajar, dimaklumi. Kita jangan ragu untuk speak up ya, belajar ngomong. Kalau kita masih tingkat belajar itu, sebodoh apapun kita, maaf ya, walaupun bego dan lain sebagainya itu masih bisa dimaklumi karena masih di tahap belajar. Berbeda cerita kalau kalian berbuat kesalahannya di masyarakat, nah itu baru bahaya. Masyarakat itu bagaikan gelas kaca. Kalian berbuat kesalahan, bikin mereka kecewa, susah buat pulihin
kepercayaan mereka. Kalau kalian kan masih sekolah, kalian salah masih dimaklumi. Kalian juga mungkin nanti dengan teman duduknya asing. Mungkin dari kelas 11 ganti orang, kelas 12 ganti orang. Karena saya ngalamin juga. Saya kan di sini juga alumni. Saya alumni lulusan angkatan Covid. Lulus tahun 2022 lulus. Berapa itu, Pak? Wah, saya udah lupa. Bahkan saya nama angkatan lupa. Saya mondok di Abah juga. Sekarang sama teman-teman yang lain itu udah nggak asing sih, tapi kadang ketemu tapi kita mau negur juga udah sungkan saking udah jarang ketemunya. Jadi intinya jangan malu untuk speak up. Itu berguna banget kalau kalian untuk melanjutkan studi, kuliah, atau bahkan pekerjaan. Nah, kalian di pekerjaan juga presentasi, ngomongnya itu baik, kalian bisa dipilih derajatnya di atas 1 tingkat. Ada lagi nih yang mau intisari dari ini? Apa? Nggak apa-apa, ungkapin aja. Apa? Oke. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ayat berapa? Jadi Quran surat An-Nisa ayat 36 ini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kenapa setelah menyembah Allah tidak mensekutukan Allah? Itu habis itu berbuat baik kepada orang tua. Itu menunjukkan apa tuh? Menunjukkan urgennya, pentingnya. Jadi di sini juga intisari ayat ini juga bisa dijelaskan ibadah top global nomor 2 setelah ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya itu dengan berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua dulu, baru ke karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan bawahnya. Jangan sampai ketukar orang tua di belakang. Jadi setelah ibadah nomor 1, yang kedua itu orang tua. Terus ayat selanjutnya, ada yang mau baca selain ini? Ayo baca aja. Balik. Yang lain. Faiz. MPQ juara 1. Oke, langsung nih. Baca aja. Karena ya Al-Quran kan satu hurufnya dibaca 10. Kalau yang dengarnya banyak itu dapat XP lagi. Kalau mau baca aja, ayo. Baca Is. Harus berani ngomong, Is. Iya kan enggak? Terjemahnya. Oke. Ya. Baca juga. Baca Is satu sih. Baca gimana ya, Kak? Oke. Ada nada-nada dikit. Is. Oke. Bacaan ya? Boleh. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau meminta keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan